selamatkan aku, tolong. Rumah pemakan manusia. Modam tiba di radio A-Time malam itu. Suasana mencekam. Dia melihat jejak kaki, lalu tangan menangkapnya. Itu Nong, rekan timnya, yang... Kemudian, Modam merasakan sesuatu aneh di punggungnya. Jadi dia berbalik dan melihat jejak kaki di lantai. Tiba-tiba, tangan menangkapnya dari belakang. Terkejut, ternyata itu Nong, anggota tim yang baru mengemudi di hujan. Nong bilang kantor sepi karena besok libur panjang. Orang-orang mungkin sudah pergi. Dia ingatkan dalam 5 menit harus siaran. Mereka masuk ruang rekaman dan melihat sosok terbungkus selimut. James, yang seharusnya siaran bersamanya, ketika masuk ke ruang rekaman, menemukan sosok terbungkus selimut putih. Mereka mengira itu James, karena Nong bilang pagi tadi melihat Instagram James, dan sepertinya dia tidak enak badan. Jadi, mereka membiarkan James tidur. Modam mulai siaran. Siaran dimulai, pendengar diundang menelepon. Seorang wanita L menelepon, memberi judul ceritanya, Rumah Pemakan Manusia. L bercerita bahwa menganggur sebagai penulis lepas, dia merasa jalur karir ini tidak cocok. 2 bulan tanpa pekerjaan, tabungannya menipis, namun semua pintu tertutup. Dia mengalami sesuatu mengubah hidupnya. Kemudian, dia berbicara dengan teman. Temannya menyarankan menulis novel online atau menjual barang bekas. Dia akan mencoba itu. Temannya menyarankan mencari pekerjaan dari mantan pacarnya. Dia tidak bisa bertahan, karena 2 bulan tanpa pekerjaan, tabungannya menipis. Saat semua pintu hidupnya tertutup, dia mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya. Gambarnya beralih ke dia berbicara dengan teman di telepon. Temannya menyarankan menulis novel online atau menjual. Kemudian, gambarnya beralih ke dia berbicara di telepon. Temannya menyarankan agar dia menulis novel online selama menganggur. Dia bilang, jika tidak punya pilihan, dia akan mencoba itu. Temannya menyarankan mencari pekerjaan dari mantan pacarnya. Dia ingat mantan pacarnya membantu mencarikan pekerjaan. Namun, L menolak karena merasa tidak pantas meminta pekerjaan. Sebelum mengakhiri percakapan, mereka saling memberi semangat. Tak lama, dia menerima pesan menyebutkan pekerjaan merawat orang tua selama 3 hari, 2 malam. Dia tertarik dan menelepon kembali. Saat kami bersama, dia meminta pekerjaan untuk L, tapi L menolak karena mereka baru putus. Kemudian, ada pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu menawarkan pekerjaan merawat orang tua selama 3 hari, 2 malam, dengan bayaran baik. Dia tertarik dan mencoba menelepon. Suara di telepon mengganggu. Dia mengirim pesan, tetapi hanya menerima iklan yang sama, hingga kehilangan semangat. Dia menulis, "Kalau mau, saya ingin bekerja, saya akan segera datang." Setelah itu, dia melemparkan teleponnya. Suara telepon terputus. Dia kirim pesan, terima iklan, kehilangan semangat. Dia tulis, "Kalau mau, saya ingin bekerja. Tapi, kalau transfer uang dulu, saya datang." Dia lempar telepon, pikir iklan. Dia tidak peduli. Pesan bank, uang ditransfer. Lokasi kerja dari nomor. Terima uang, dia ke lokasi. Sepanjang jalan sepi. Akhirnya, dia sampai, lihat pelayan. L datang bekerja. Saat berpura-pura acuh, pesan bank masuk, uang ditransfer, dan lokasi kerja dari nomor asing. Dia berkemas, mengemudi ke lokasi sepi. Tiba, pelayan. Namun, karena dia sudah menerima uang, dia merasa perlu untuk mengemas barang-barangnya dan mengemudikan mobilnya sesuai dengan lokasi yang dikirimkan. Di sepanjang jalan, kedua sisi jalan terlihat sepi dan sangat mencekam. Namun, akhirnya dia sampai di tujuan. Begitu dia turun dari mobil, dia melihat seorang pelayan pria yang menunggu di depan rumah. Begitu L melihatnya, dia langsung memperkenalkan diri karena dia datang untuk bekerja sesuai kesepakatan dalam pesan. Namun, pelayan itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya membawanya masuk ke dalam rumah. Begitu L melangkah masuk ke dalam rumah, pintu depan tiba-tiba menutup sendiri, membuatnya merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia terus berjalan masuk ke dalam rumah hingga sampai di ruang nenek yang harus dia rawat. Di sana, dia juga bertemu dengan seorang pelayan wanita lainnya yang tampak tidak berbeda dari pelayan pria sebelumnya, yaitu diam dan tidak berbicara atau memberitahu apapun kepadanya. L bertanya pada pelayan, tapi tidak dijawab. Dia sadar tidak ada sinyal telepon dan merasa kesal. Dia tahu tugasnya merawat nenek yang lumpuh. Nenek tersenyum padanya, mengejutkan L.
Dia memperhatikan bahwa tidak ada sinyal telepon. Dia bertanya kepada pelayan tentang sinyal, tetapi pelayan tidak menjawab. Dia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa dalam 3 hari, dia akan keluar dari sini. Pelayan membawanya ke nenek, dan dia mengerti tugasnya adalah merawat nenek. Dia memperkenalkan diri, tetapi nenek tidak bergerak. El menyadari nenek mengalami kelumpuhan. Nenek tiba-tiba tersenyum padanya, membuatnya terkejut. Pelayan membawa beberapa buku, novel yang harus dia bacakan untuk nenek. Tugasnya merawat nenek. Nenek tidak bergerak. Nenek mengalami kelumpuhan. Nenek tersenyum, mengejutkannya. Buku mungkin novel untuk dibacakan, membaca hingga malam, jam berbunyi, waktu kerja habis, merenung, jika tua, apakah akan seperti nenek ini? Apakah anak cucunya akan meninggalkannya? Sesuatu di kepala tempat tidur nenek itu kemenyan, bertanya siapa menyalakannya. Pelayan membawanya ke kamar. Belum makan, pelayan membawa makanan dan menutup pintu. Dia membaca. Jam berbunyi, waktu kerja habis. Dia melihat kemenyan di kepala tempat tidur nenek. Dia sadar tugasnya merawat nenek hanya sampai pukul 7 malam. Setelah itu bebas. Saat mencoba tidur, dia mendengar suara lonceng. Dia melihat sesuatu di kepala tempat tidur nenek, kemenyan. Sebelum terjawab, pelayan membawanya kembali ke kamar tanpa bicara. Pelayan membawakan makanan dan menutup pintu. Dia simpulkan harus merawat nenek hingga pukul 7 malam, lalu bisa pergi sampai pagi. Malam pertama, dia alami hal aneh. Saat mencoba tidur, dia dengar suara lonceng dan doa. Dia buka pintu, suara hilang, tapi terdengar tawa anak-anak. Tidak percaya hantu, dia nyalakan senter ponsel dan selidiki rumah. Keluar kamar, nenek tampak normal di tempat tidur. Dia turun ke dapur, buka lemari, temukan kue ketan dan kertas persembahan, makin penasaran. Dia menyimpulkan bahwa dia hanya perlu merawat nenek. Namun, dia mengalami hal aneh. Saat mencoba tidur, dia mendengar suara lonceng. Dia membuka pintu kamar, tetapi suara itu menghilang. Namun, dia merasa mendengar suara anak-anak tertawa. Dia menyalakan lampu senter ponselnya dan keluar menyelidiki. Di luar kamar, dia melihat nenek di tempat tidur. Dia turun ke dapur, membuka lemari makanan, dan menemukan kue ketan dengan kertas persembahan di sampingnya. Karena dia tidak percaya hantu, dia menyalakan senter ponselnya. Di luar kamar, dia melihat nenek terbaring. Di dapur, dia menemukan kue ketan dengan kertas persembahan. Tangan muncul mengambil kertas itu. Dia menyinari ruangan. Dia melihat tangan dari lemari. Suara tawa anak-anak menggema. Dia pikir itu anak-anak bermain, tapi saat membuka lemari, tidak ada apa-apa. Dia merasakan sesuatu berlari di belakangnya. Saat berbalik, dia tidak melihat apa-apa dan menginjak kertas persembahan. Dia menemukan kertas persembahan di sini, dan sebelum dia bisa menghilangkan rasa penasarannya, tiba-tiba ada tangan yang muncul dan mengambil kertas persembahan itu. Dia terkejut sejenak, tetapi karena dia tidak takut dan tidak percaya pada hal-hal seperti itu, dia menyalakan senter dari ponselnya ke seluruh ruangan. Dia melihat tangan muncul dari lemari. Sebelum pintunya tertutup, tiba-tiba tawa anak-anak menggema di rumah. Dia pikir mungkin itu anak-anak atau cucu nenek yang bermain. Namun, saat membuka lemari, dia tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu berlari di belakangnya, disertai tawa anak-anak yang semakin keras. Saat berbalik, dia tidak melihat apa-apa. Dia juga menginjak kertas persembahan di lantai. Saat mengambil kertas itu, pelayan muncul, menangkap tangannya, dan bertanya, "Tadi kamu juga lihat ketika dia mengangkatnya?" Pelayan muncul dan bertanya, "Tadi kamu lihat ada anak di rumah ini?" Pelayan tidak menjawab, hanya menarik lengannya. Keesokan harinya, pikirannya terfokus pada kejadian malam itu. Apakah rumah ini berhantu? Karena tidak percaya, dia... Keesokan harinya, pikirannya terfokus pada kejadian malam itu. Dia menenangkan diri dengan berpikir, tidak apa-apa, hanya 1 malam saja, pekerjaannya mirip kemarin, merawat nenek dan membacakan buku. Dia harus membersihkan tubuh nenek, dan air di baskom berubah merah seperti darah. Seorang gadis kecil muncul dan menunjuk ke lengan nenek. Saat El menoleh, lengan nenek tampak ada bekas luka bakar. Tangan El menyentuh baskom, dan baskom jatuh. Di dalamnya, dia menemukan beberapa koin perak. Gadis kecil itu muncul lagi. Kali ini, di bawah tempat tidur nenek, dia mengelap tubuh nenek. Saat air di baskom berubah merah, gadis kecil muncul, menunjuk lengan nenek. El melihat bekas luka bakar, terkejut dan kehilangan keseimbangan. Tangan El menyentuh baskom, menjatuhkannya. Dia menemukan koin perak. Gadis kecil muncul lagi di bawah tempat tidur. Saat pelayan membersihkan, semuanya normal. Lengan nenek baik, air tidak merah, gadis kecil hilang. Malam itu, dia melihat gadis kecil melompat di kamar, lalu berlari. Pintu terkunci saat dia mencoba mengikuti. Dia menemukan buku di meja, melihat orang melayang. Gadis kecil membisikkan sesuatu,
Pelayan bersihkan air, semua normal. Nenek baik, air tak merah, gadis hilang. Malam itu, gadis melompat, pintu terkunci. Dia temukan buku, lihat orang melayang, gadis berbisik Mandarin. Gambar terbakar, dia lempar buku. Hari Minggu, 16 Agustus. Dia dengar lonceng, doa, suara anak-anak, dan kata Mandarin membingungkan. Dan malam itu, ketika dia sedang memikirkan hal-hal aneh yang terjadi di dalam rumah, dia tiba-tiba melihat seorang gadis melompat-lompat di sekitar ruangan sebelum berlari keluar pergi kemanapun sebentar. Dia kemudian melihat sebuah buku di atas meja. Ketika dia mengambilnya dan membukanya, dia melihat ada sekelompok 3 atau 4 orang, tetapi ada orang-orang lurus miliknya sendiri. Dan tiba-tiba seorang gadis datang dan berbisik. Dia melihat sesuatu, tetapi tidak tahu artinya. Gambar seolah orang-orang terbakar. Dia melemparkan buku dan melihat hari Minggu, 16 Agustus, berarti besok. Dia mendengar suara lonceng, doa, dan anak-anak, ditambah kata-kata yang tidak dia mengerti, membuatnya bingung. Hari terakhir tiba, yaitu 16 Agustus, sesuai buku. Dia bekerja merawat nenek, tetapi sering melihat ke arah jam, ingin waktu menunjukkan pukul 7 malam, semakin dekat waktu pulang, semakin banyak hal menakutkan yang dia lihat. Tapi karena besok adalah hari terakhir, dia bertekad untuk bertahan hingga semuanya selesai. Akhirnya hari terakhir, 16 Agustus tiba. Dia merawat nenek, sering melihat jam, menunggu pukul 7 malam. Jika waktu itu tiba, semuanya berakhir. Dia melihat air merah dan luka di lengan nenek. Tiba-tiba, seorang gadis kecil muncul, menunjuk ke tempat tidur nenek. Terkejut melihat nenek melayang di tengah ruangan. Dia melihat tas kain merah di lantai. Nenek menatapnya, membuatnya bingung. Entah itu air berwarna merah atau luka di lengan nenek. Dia berusaha berani. Dia berpikir bahwa dia bisa melewati ini. Namun, gadis kecil itu muncul lagi, mengucapkan kalimat yang sama, dan menunjuk ke tempat tidur nenek. Elle mengikuti dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Nenek lumpuh di tempat tidur melayang di ruangan. Pelayan berdiri diam. Dia melihat tas merah di lantai. Dia membukanya dan menemukan foto mantan pacarnya. Sebelum dia mencerna ini, nenek menatap dan mengucapkan kalimat yang sama lagi, membuatnya bingung. Dia melayang di tengah ruangan. Pelayan pria dan wanita berdiri diam. Dia melihat tas kain merah di lantai, menemukan foto dirinya dan mantan pacarnya. Nenek menatapnya, mengucapkan kalimat dalam bahasa Mandarin, membuatnya bingung. Dia bertanya-tanya di mana dia dan apa yang terjadi. Apa hubungannya mantan pacarnya? Dia teringat gambar di buku kemarin, rumah ini mungkin akan terbakar. Dia harus segera mencari jalan keluar. Dia berlari ke kamar, melihat dinding terbakar dan asap mengepul. Nenek dan pelayan terlihat memiliki bekas luka bakar. Dia bertanya-tanya di mana dia berada dan apa yang terjadi. Namun, dia teringat gambar di buku kemarin dan berpikir rumah ini akan terbakar. Dia harus segera keluar. Dia berlari ke kamar, melihat dinding terbakar dan asap mengepul. Asap memenuhi ruangan. Nenek dan pelayan memiliki bekas luka bakar. Nenek terus mengucapkan kalimat dalam bahasa Mandarin. Semua terasa kacau, jadi dia berusaha keluar. Tiba-tiba, tangan terbakar menangkap lengannya, membuatnya hampir pingsan. Sosok gadis kecil muncul, di sampingnya ada jembatan kayu kecil, dan masih ada asap mengepul seolah-olah rumah sedang terbakar habis. Sementara, nenek dan pelayan juga memiliki bekas luka bakar di tubuh. Nenek terus mengucapkan kalimat dalam bahasa Mandarin. Segala sesuatu terlihat kacau, jadi dia berusaha keluar dari rumah. Tangan terbakar menangkap lengannya dan menutup mulutnya, membuatnya hampir pingsan. Sosok gadis kecil muncul, di sampingnya ada jembatan kayu. Ya, gadis itu menunjuk ke jembatan. Dia melepaskan diri dan berlari melintasi jembatan. Dia sadar sudah di halaman kuil. Ada sesuatu dibakar. Dia menyadari itu adalah upacara pemakaman, membakar kertas berbentuk rumah dan barang-barang. Semua itu mirip dengan yang dia alami. Dia melihat foto dirinya dan mantan pacarnya di depan. Gadis kecil itu menunjuk ke jembatan kayu, seolah memberitahu Elle bahwa jalan ini adalah jalan keluarnya. Melihat itu, Elle pun menggunakan sisa tenaganya untuk melepaskan diri dari pegangan tangan yang menahannya dan berlari melintasi jembatan itu. Ketika dia sadar, dia sudah berada di halaman sebuah kuil. Di sampingnya, ada sesuatu yang sedang dibakar. Ketika Elle melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah upacara gongtek, atau upacara pemakaman orang Tionghoa, di mana mereka membakar kertas yang dibuat dalam berbagai bentuk, termasuk rumah dan barang-barang, serta pelayan pria dan wanita yang terbuat dari kertas gongtek. Semua itu mirip dengan apa yang baru saja dia alami. Di depan Elle, ada foto dirinya dan mantan pacarnya tergeletak. Dia pun memperhatikan dengan seksama.
Di antara orang-orang yang hadir di upacara pemakaman, dia juga bertemu dengan Pat yang duduk di sana. Pat pun melihat Elle dan mendekat untuk berbicara dengannya. Elle kemudian menceritakan semua yang dia alami, tetapi ada sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menunjukkan informasi pekerjaan kepada Pat, tetapi semua data dan pesan tentang pekerjaan yang dia terima, bahkan uang yang ditransfer ke rekeningnya 3 hari yang lalu, sekarang semuanya hilang seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi sebelumnya. Elle menemukan mobilnya di kuil dan yakin semua yang dialaminya nyata. Foto pasangan di rumah berasal dari nenek Pat yang baru meninggal. Mereka mengurus pemakaman dan Elle tidak tahu. Pat berjanji membawa Elle bertemu nenek, tapi Elle memutuskan hubungan. Jadi Pat hanya meninggalkan foto mereka. Dia penasaran kenapa ada foto di sana. Pat tahu asalnya, tapi tidak tahu bagaimana ini terjadi. Foto itu dari nenek Pat baru meninggal, mereka urus pemakaman, dalam upacara, suara lonceng, koin dilempar, patung nenek diangkat, semua dialami Elle. Pat janji bahwa Elle bertemu nenek, tapi Elle putuskan hubungan, jadi hanya bisa tinggalkan foto. Elle mulai paham kenapa terjebak di rumah Gongtek, karena semua di sana adalah kertas Gongtek dari upacara pemakaman Tionghoa, namun arti kalimat Mandarin dari anak kecil dan nenek masih mengganggu. Sebelum gambar nenek diangkat, dia ucapkan kalimat itu lagi. Aku mendengar suara lonceng, dan koin dilempar ke mangkuk, serta patung nenek diangkat sebagai perwakilan dalam upacara. Semua itu dialami Elle. Pat menjelaskan bahwa dia berjanji kepada nenek untuk membawa Elle bertemu, tetapi Elle memutuskan hubungan sebelum itu. Jadi Pat hanya bisa meninggalkan foto mereka untuk nenek. Sebelum meninggal, nenek bilang ingin bertemu Elle. Pat meminta maaf kepada Elle, karena membuatnya mengalami hal menakutkan ini. Elle akhirnya mengerti semuanya, mengapa dia terjebak di rumah Gongtek. Semua di rumah itu adalah kertas Gongtek, dan Pat meminta maaf kepada Elle karena membuatnya mengalami hal-hal menakutkan seperti ini. Elle pun akhirnya mengerti semua yang terjadi, mengapa dia bisa terjebak di rumah Gongtek itu. Karena semua yang ada di rumah itu adalah kertas Gongtek yang dibakar dalam upacara pemakaman orang Tionghoa. Namun, satu hal yang masih mengganggu pikirannya adalah arti dari kalimat dalam bahasa Mandarin yang diucapkan oleh anak kecil dan nenek. Sebelum gambar menunjukkan sosok nenek yang sedang diangkat, dia kembali mengucapkan kalimat dalam bahasa Mandarin itu, Ishita, yang berarti, datanglah dan bersamaku. Dan cerita Elle pun berakhir. Maud merasa terkejut mengetahui bahwa Elle telah berada di rumah hantu itu selama 3 hari 2 malam. Dia pun memperingatkan Elle untuk lebih berhati-hati sebelum menerima pekerjaan apapun. Karena jika dia benar-benar mati, itu tidak akan sebanding. Dia mengucapkan terima kasih kepada Elle sebelum menutup telepon dan beralih ke suara yang masih terbaring. Kemudian gambar menunjukkan bahwa kamar mandi di stasiun itu memiliki cahaya yang bersinar keluar. Sertai dengan suara dalam bahasa Mandarin yang sama, kita harus saling memahami ya.